Tol Cipularang. Nama yang terdengar biasa bagi jutaan orang yang melewatinya setiap tahun. Sebuah jalur cepat yang menghubungkan Bandung dan Jakarta, berkelok di antara perbukitan hijau dan kabut pagi. Tapi mereka yang sering melewatinya tahu bahwa kabut di sana tidak selalu berasal dari awan. Kadang, kabut itu membawa sesuatu atau seseorang. Di balik keindahannya, Cipularang menyimpan rahasia kelam. Rahasia yang tak semua orang bisa pahami. Rahasia yang hanya menampakkan diri pada malam-malam tertentu. Kisah 1. Sopir truk dan perempuan di tengah jalan. Tahun 2013. Pak Rusman, seorang sopir truk pengantar logistik antar kota, sudah hafal setiap kilometer jalur Cipularang. Tapi malam itu semuanya berbeda. Hari itu malam Jumat Kliwon. Langit gelap tanpa bintang. Dan hujan gerimis turun sejak sore. Truk Pak Rusman melaju tenang di jalur kiri, saat waktu menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Ia mendengarkan radio tua yang berdesis, sambil menyeruput kopi hitam dari termos kecilnya. Lalu suara itu datang. Bukan dari radio. Bukan dari jalan, tapi dari dalam truknya sendiri. Berhenti, suara perempuan. Pelan. Dekat. Tapi ia sendirian. Ia mematikan radio. Menoleh ke jok belakang, kosong. Ia pikir hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi saat ia kembali menatap jalan, ada seseorang berdiri di tengah jalur. Perempuan. Rambut panjang. Gaun putih menjuntai basah. Matanya tidak terlihat. Wajahnya pucat seperti mayat. Pak Rusman refleks injak rem sekuat tenaga. Ban truk berdecit keras. Tapi anehnya truk tidak berhenti. Justru melaju lebih cepat. Lalu, tubrukan. Tubuh perempuan itu seperti asap. Tidak ada benturan. Tidak ada suara. Dan saat truk akhirnya berhenti, tak ada tubuh di jalan. Tak ada bekas darah. Tak ada apa-apa. Hanya suara Pak Rusman yang gemetar. Berulang kali berkata, "Maaf, saya nggak sengaja, maaf." Kisah 2, rest area yang kosong. Tahun 2017. Sepasang suami istri, Tio dan Dira, sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Lembang. Mereka sengaja berangkat malam hari untuk menghindari macet, dan karena cuaca cukup dingin, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di rest area. Pukul 1.45 dini hari. Tio melihat sebuah rest area yang terang benderang dari kejauhan. Terdapat papan menyala bertuliskan, rest area KM 104, lengkap dengan minimarket, toilet, dan deretan mobil terparkir. Semua tampak biasa. Ramai, bahkan beberapa orang terlihat duduk santai di bangku luar. Ada aroma kopi dari arah kedai kecil. Tio menarik mobil ke kanan, masuk ke area parkir. Dira berkata ingin ke toilet. Tio menunggu di mobil, memeriksa pesan di ponselnya. Tapi sinyal hilang. Hanya muncul tulisan, jaringan tidak ditemukan. 5 menit. 10 menit. Dira tak kunjung kembali. Tio mulai gelisah dan keluar dari mobil. Dan saat itulah semua berubah. Lampu-lampu rest area mulai berkedip. Aroma kopi hilang. Udara mendadak sangat dingin. Dan semua mobil lain menghilang. Tempat itu kini kosong total. Tak ada suara. Tak ada orang. Tak ada warung.
hanya suara angin dan tetesan air dari toilet wanita. Tio berjalan ke arah toilet. Pintu terbuka setengah, dan dari dalam terdengar keran air yang terus menetes. Dia memanggil istrinya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Pelan-pelan, Tio melangkah masuk. Toilet itu gelap, lembab, dan di cermin ada tulisan yang membuat darahnya membeku. "Aku di sini." Tulisannya seperti dicoret pakai kuku. Masih basah. Dan di bawahnya sebuah sidik jari kecil. Tapi terlalu kecil untuk tangan manusia dewasa. Tio berlari keluar. Tapi rest area itu sudah tidak ada. Mobilnya pun tak ada. Hanya aspal kosong dan suara isak tangis dari kejauhan. Mobilnya ditemukan 3 hari kemudian di dasar jurang dekat KM 98. Pintu kemudi terbuka. Ponsel masih terpasang di dashboard, baterai habis. Tidak ada jejak darah. Tidak ada Revan. Tapi, ada jejak kaki basah di aspal. Menuju ke arah hutan. Kisah 5, Boneka Kafan. Cerita ini datang dari seorang petugas pemeliharaan jalan tol bernama Pak Jaya. Sudah 12 tahun ia bekerja menyusuri ruas tol Cipularang, mulai dari KM 90 hingga KM 110. Dan dari semua tugasnya, bagian yang paling ia hindari adalah KM 102. Bukan karena jalan rusak, tapi karena suasana. Setiap kali ia lewat jalur itu menjelang subuh, ia merasa seperti diawasi. Satu hari, ia dan timnya mendapat laporan soal pembatas jalan yang roboh di sisi kiri jalur KM 102. Mereka turun ke semak untuk memeriksa. Cahaya senter mereka menyorot pepohonan kecil dan semak yang mulai tumbuh liar. Angin berhembus pelan, dingin. Dan di antara dedaunan, mereka menemukan lubang kecil yang baru digali. Di dalamnya, sebuah boneka. Tapi bukan boneka biasa. Boneka itu dibungkus kain kafan putih, lengkap dengan tali ikatan di kepala dan kaki. Di dadanya, terdapat tulisan aksara Jawa kuno dengan tinta hitam. Dan di sekelilingnya sesajen. Bunga 7 rupa, darah ayam, dan potongan rambut manusia. Pak Jaya langsung memanggil atasannya. Mereka memutuskan untuk tidak menyentuh benda itu, dan melaporkan pada pihak berwenang. Tapi malamnya, salah satu anggota tim Pak Jaya mendadak sakit. Demam tinggi, mengigau, berkata hal-hal tak masuk akal seperti, "Aku bukan dia, jangan salah, aku bukan yang kau cari." Seminggu kemudian, pria itu ditemukan tak sadarkan diri di depan gerbang makam tua. Tangannya mencakar-cakar tanah. Matanya menatap kosong ke langit. Dan di bajunya ada sehelai kain putih kotor dengan noda darah segar. Sejak saat itu, setiap tim yang bertugas di sana dilarang bekerja sendirian. Dan setiap malam Jumat Kliwon, KM 102 dijaga dari jarak jauh. Dibiarkan gelap. Dibiarkan sendiri. Penutup, jangan pernah berhenti di sini. Narator, suara perempuan, pelan dan datar. Kini kau sudah tahu bahwa tol Cipularang bukan sekedar jalan yang menghubungkan kota demi kota, tapi juga sebuah lorong yang kadang terbuka ke dunia yang seharusnya tetap tertutup. Ada yang menunggu di setiap kilometer sepi. Ada suara yang memanggil di balik bisikan angin. Ada tatapan yang muncul dari kaca spion yang tak boleh kau balas. Dan bila suatu malam kau berkendara sendirian,
melewati KM 97, 98, atau 104. Dan tiba-tiba merasa dingin. Tiba-tiba sinyal hilang. Tiba-tiba suara di radio berubah menjadi bisikan. Jangan menoleh. Jangan berhenti. Dan jika seseorang memanggil namamu, jangan jawab. Karena kadang yang memanggil itu bukan dari dunia ini. Kisah 3, pesanan dari KM 104. Cerita ini datang dari seorang pengemudi ojek online bernama Dani. Ia biasa menerima orderan antar kota, terutama malam hari. Waktu itu, sekitar pukul 11 malam, Dani menerima pesanan aneh, pick up point, KM 104 Tol Cipularang. Destinasi, rumah orang tua. Tanpa alamat, tanpa penjelasan lain. Ia coba menelepon pemesan, tapi hanya terdengar nada sambung. Lalu terputus. Karena bayaran besar dan penasaran, Dani tetap menuju lokasi. Ketika ia tiba di KM 104, suasana di sekitarnya sunyi. Tak ada kendaraan lain. Lampu jalan meredup. Kabut tipis mulai turun, dan udaranya dingin. Terlalu dingin untuk malam biasa. GPS di aplikasinya menunjukkan Anda sudah sampai. Tapi di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong, semak belukar, dan wangi melati yang sangat menyengat. Dani menunggu beberapa menit. Lalu terdengar suara dari belakang motornya. Bukan suara orang, tapi seperti kain diseret di aspal. Hahaha. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi sekarang ada sesuatu di jok belakang motornya. Sebuah boneka. Berselimut kain putih. Matanya tertutup benang hitam. Dan di dadanya, tertulis dengan tinta merah. Terima kasih sudah datang. Dani langsung menjatuhkan ponselnya dan melarikan diri meninggalkan motor. Ia ditemukan keesokan paginya oleh petugas jalan tol, berjalan kaki tanpa sepatu, tubuh gemetar, mata memandang kosong. Dan motor miliknya masih ada di tempat yang sama. Dengan boneka itu masih duduk manis di jok belakang. Kisah 4, detik ke-37. Namanya Revan. Seorang anak muda kreatif, baru mulai kerja di agensi iklan Jakarta. Dia sering pulang larut malam, terbiasa menyetir sendiri sambil mendengarkan lagu atau siaran live followersnya di Instagram. Malam itu, pukul 00.12, Revan baru keluar dari kantor. Ia menyetel playlist favoritnya, lalu menyalakan kamera depan ponsel yang terpasang di dashboard mobil. Gue baru kelar kerja guys, jam segini masih di tol Cipularang, doain gak ketemu yang aneh-aneh ya hahaha. Followernya ramai merespon. Komentar masuk bertubi-tubi, bercanda, beberapa melempar emoji hantu dan tengkorak. Revan tertawa. Ia memang tipikal orang yang skeptis soal hal mistis. Tapi, di menit ke-1:21, komentar berubah nada. Bang, itu di belakang siapa? Serius itu bayangan apa ya? Cek belakang bang. Revan membaca sekilas sambil mengerutkan dahi. Ia menoleh ke kursi belakang, kosong. Ia bilang, halah, jangan bercanda. Jangan takut-takutin. Nih gue kasih lihat. Ia ambil ponsel, menunjuk kamera ke belakang. Masih kosong. Tapi saat kameranya diarahkan kembali ke wajahnya, ekspresi Revan mulai berubah. Sinyal hilang. Komentar menghilang.
Layar menjadi gelap beberapa detik, lalu hidup kembali. Dan di detik ke-37, kamera menangkap sesuatu di kursi belakang. Bukan orang, bukan bayangan, tapi wajah pucat dengan mulut sobek, menatap ke kamera tersenyum. Live itu langsung berhenti, dan akun Revan tidak pernah aktif lagi.